Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rupiah. Basicnya adalah Nusantara mercusuar dunia. Bagaimana pola Nusantara mercusuar dunia? Apakah setiap warga masyarakat akan dikasih uang per bulan sekian juta atau tidak? Atau pola yang lain maksudnya? Nah, begini saudaraku, dalam video saya sebelumnya, udah sangat lama, dalam video RN sebelumnya sudah dibahas bahwa pada saatnya nanti ketika Nusantara sudah terjadi kembali terwujud, maka salah satu indikasi kuatnya, salah satu indikasi yang memperkuatnya yaitu Rp1 itu $1 sampai Rp1 itu $10. Jika saat ini $1 Rp15.000. Nah, nanti pada saat momentumnya sudah Nusantara menuju mercusuar dunia, ini akan dibalik. Rp1 $1 sampai $10. Jadi sangat kontras. Sekarang $1 Rp15.000, nanti $1 $10. $1 sampai $10 itu kursnya. Jadi $1 $10 itu target utamanya. Nah, apakah itu mungkin, kan begitu ya? Menurut kami tim keluarga RN itu ya sangat mungkin. Bagaimana caranya gitu? Gini saudaraku, saya meyakini belum ada ekonom yang menganalisa sampai ke situ. Belum ada. Karena secara teori ini tidak mungkin. Secara teori ya. Secara teori ekonomi, baik pemahaman manapun tidak mungkin. Tidak mungkin $1 menjadi $10 pada saat kondisi saat ini $1 Rp15.000. Apakah mungkin? Secara teori nggak mungkin. Namun dari aspek yang lain, apakah mungkin atau tidak? Kalau menurut saya yakin bisanya. Sekarang begini saudara. Ya intinya tidak ada yang tidak mungkin lah gitu. Namun gambarannya seperti ini. Saat ini Amerika Serikat atau US itu hutangnya sudah pada titik 500.000 triliun. Kalau Indonesia kan APBN-nya di kisaran 3.000 sampai 3.500 triliun. Amerika itu APBN-nya itu di kisaran 400.000 triliun, beratus kali lipat kan. Nah, sementara setiap kali Amerika mengajukan APBN-nya itu selalu bertambah. Jadi APBN-nya Amerika itu dari hasil ngutang gitu loh maksudnya. Maka setiap kali APBN itu berjalan untuk menutupi hutang sebelumnya, kemudian nanti kebutuhan bertambah, maka mengutang lagi dengan nilai yang bertambah. Jadi setiap tahun itu seperti itu. Nah, saat ini hutangnya Paman Sam itu, Paman Biden itu sudah di angka hampir 500.000 triliun. Nah, jika dibiarkan untuk periode 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka bisa dibayangkan hutangnya itu bisa sampai 700.000 triliun, 800.000 triliun, dan seterusnya.
karena kebutuhan yang meningkat sementara pendapatannya tetap gitu. Jadi hutangnya tidak tertutupi, malah bertambah gitu. Nah, itu satu sisi di US. Ini gambaran ekonomi besarnya aja ya, karena saya bukan ahli ekonomi, namun secara garis besarnya seperti itu. Nah, di beberapa negara yang lain di Eropa itu sudah mulai menerapkan satu manajemen krisis, satu manajemen resesi, karena beberapa negara sudah menyatakan diri bahwa mereka sudah masuk ke jurang resesi. Ada beberapa negara Eropa yang sudah resesi. Nah, keruntuhan saya meyakini bahwasanya ketika ekonomi Amerika sudah diambang keruntuhan, maka itu nanti rembetannya juga sampai ke Eropa. Jadi Eropa Amerika sebagai pemain utama keuangan dunia, pada saat situasi sekarang ekonomi seperti ini, nanti keruntuhannya itu merembet gitu loh, saling berkaitan karena satu sistem kan. Nah, karena satu sistem. Dan saya meyakini bahwa momentum keruntuhan ekonomi dunia, dalam hal ini Eropa dan Amerika, itu sudah tidak lama lagi. Nah, itu pada satu sisi. Kemudian pada sisi yang lain, banyak tokoh-tokoh dunia atau banyak pemikir atau banyak orang, para tokoh yang menganalisa bahwa Nusantara ini bisa menjadi salah satu solusi atau bisa menjadi sosok leader atau sebagai negara pemimpin dalam usaha untuk memakmurkan dunia gitu loh. Jadi kalau di Indonesia, di dalam negeri ini ada keyakinan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, maka di luar sana banyak orang berkeyakinan bahwa Nusantara ini akan bangkit dan akan menjadi seperti leader yang akan menaungi negara-negara lain atau akan menjadi penolong untuk keruntuhan negara-negara lain. Jadi berdirinya Nusantara itu menjadi berkah untuk negara lain, gitu ajalah mudahnya ya. Itu. Nah, saat ini ketika liquid begitu sulit, simbol-simbol untuk keruntuhan itu sudah semakin nyata. Saya meyakini bahwasanya ahli-ahli ekonomi dunia sudah merasakan situasi ini, namun mereka tidak mengetahui arah keruntuhannya atau arah resesinya sampai sedalam apa, sampai kapan, dan bagaimana solusinya. Jadi saya meyakini bahwa para ekonom dunia sudah merasakan situasinya, namun tidak tahu bahwa resesi ini akan sedalam apa, sampai di mana, dan bagaimana solusinya. Nah, maka dari RN kami membuat satu statement, satu pernyataan bahwa ketika keuangan dunia maksudnya runtuh, jadi runtuhnya keuangan dunia ini dengan runtuhnya keuangan Amerika dan Eropa gitu loh, karena mereka pemain utama. Dengan runtuhnya sistem keuangan ini, yang bisa menolong hanya Nusantara. Kenapa demikian? Karena sumber alam, karena sumber kekayaan, sumber aset itu adanya di Nusantara, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan aset untuk dunia itu di Nusantara. Nah, saat ini atau kemarin itu sudah dikelola oleh dunia, tidak hanya kita, di The Fed, di World Bank dan sebagainya. Emasnya sudah dijadikan balance sheet di sana dan sebagainya lah intinya. Namun ternyata keuangan itu tidak digunakan sebagaimana seharusnya, malah keuangan itu dijadikan sebagai alat untuk memeras, alat untuk menindas pihak-pihak lain. Nah, kemudian saudaraku, runtuhnya sistem keuangan dunia ini
dalam hal ini pemain utamanya US dan Eropa, seiring dengan bangkitnya Nusantara, maka nanti pusat keuangan atau pusat peradaban atau menjadi sentral baru dunia ya Nusantara. Maka nanti rupiah akan menjadi semacam standar baru dalam sistem keuangan dunia. Nah, ketika Nusantara memiliki aset yang besar, nilainya itu akan tinggi seperti halnya pound sterling saat ini. Nilainya akan lebih mahal daripada pound sterling saat ini. Nah, oleh karena itu, jika kita melihat secara real dari teori ekonomi dengan hanya membaca situasinya, kemudian kita meneliti dengan rasa situasi di Nusantara, maka ini teorinya akan ketemu. Tapi jika hanya menggunakan teori real, teori ekonomi yang ada, ini pasti akan terjebak atau akan mentoklah bahasanya, tidak akan bisa menemukan solusi. Saudaraku, jadi rupiah ini akan menjadi satu power baru di dunia setelah Nusantara bangkit sebagai kekuatan baru untuk bisa memberi berkah dan menyayangi seluruh dunia. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.